Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bioinformatika akan menjelaskan mengenai objek pertama, yaitu website NCBI. Sebelum saya menjelaskan mengenai objek tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota tim saya sendiri. Yang pertama itu ada saya, Najwan Alwafi, 2310423001. Saya Winda Agusti dengan NIM 2310421013. Saya Diva Purnama Juita dengan NIM 2310421016. Saya Frestina Helmi dengan NIM 2310422039. Saya Aziza Putri Maharani dengan NIM 2310423017. Saya Nupra Mardianita dengan NIM 2310422008. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai website NCBI itu sendiri. Nah, NCBI adalah pusat data dan alat bioinformatika yang didirikan pada tahun 1988 di Amerika, yang dimana hal ini untuk mendukung riset biologi molekuler dan kesehatan. Nah, mereka ini punya database besar seperti GenBank, urutan DNA, dan PubMed, literatur medis. Juga alat analisis seperti BLAST untuk membandingkan urutan gen. Intinya, NCBI menggunakan akses dan analisis genetik dan biomedis secara global. Oke. Mungkin kita bisa langsung saja ke dalam membuka NCBI. Mungkin rekan-rekan bisa klik untuk NCBI di halaman Google, lalu klik website NCBI. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website NCBI yang dimana yang sebelah kiri merupakan fitur dari NCBI itu sendiri. Rekan-rekan bisa mencari DNA dan RNA, genomics, literatur, protein, taksonomi, dan hal lainnya. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini saya akan mencari gen mengenai IL-10. Nah, pertama rekan-rekan bisa cari gen yang kalian cari seperti IL-10. Nah, dan di Al Database rekan-rekan pilih apa yang rekan-rekan mau cari. Nah, kebetulan pada kami saat ini yaitu kami mencari gen. Lalu klik search. Nah, lalu rekan-rekan bisa scroll ke bawah lihat gen tersebut. Nah, yang pertama, nah, berapa jumlah database dari gen IL tersebut? Nah, berdasarkan web, kita dapat mengetahui bahwa terdapat base data gen ini sekitar 2116. Lalu kita bisa lihat gen IL-10 ini dari mana saja. Terdapat dari Homo sapiens, human atau manusia, ada dari Mus musculus, ada Ratus navragitus, dan telepon. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Homo sapiens atau human. Nah, rekan-rekan bisa klik IL-10. Setelah tampilannya muncul, ini merupakan tampilan awal atau biodata terkait mengenai gen IL-10. Nah, bisa rekan-rekan perhatikan yang terdapat pada Homo sapiens atau human, manusia. Nah, jika rekan-rekan scroll ke bawah di halaman web yang sama, nah, kita dapat mengetahui gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dan panjang berapa. Nah, rekan-rekan bisa melihat dari genomic contents pada location. Nah, rekan-rekan bisa melihat ada 1q32.1. Nah, hal ini menandakan kromosom 1, Q itu artinya lengan pendek, 32 itu merupakan, Q itu merupakan artinya lengan panjang, 32 itu merupakan kromosom lengan panjang keberapa, dan titik 1 itu merupakan sublokus, jumlah sublokus. Nah, jadi bisa kita artikan sebagai kromosom pertama, lengan panjang ke-32 dengan jumlah total sublokus ada 1, dan jumlah ekson terdapat 7. Selanjutnya, yaitu tuliskan fungsi dari gen tersebut. Kita scroll ke bawah. Scroll. Terus kita scroll ke bawah. Stop. Adapun fungsi dari kita scroll lagi. Adapun fungsi dari terdapat 5 fungsi dari gen IL-10,
Nah, ada enables cytokine activity, ada enables growth factor activity, ada enable interleukin 10 receptor binding, ada enable protein binding, dan terakhir ada enable protein dimerization activity. Nah, kita lanjut ke atas. Nah, pertanyaannya di sini berapa jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya. Nah, jumlah artikel yang terdapat di PubMed itu berjumlah 3.485 citasi yang terdapat di PubMed. Nah, kalau ya yang berhubungan dengan fungsinya tersebut itu terdapat 2.677. Baik, untuk soal selanjutnya itu, apa saja penyakit yang berhubungan dengan gen IL-10? Kita scroll ke bawah. Sampai nantinya kita akan bertemu interactions. Nah, di sini, di mana penyakit yang berhubungan dengan gen IL-10 itu adalah HIV. Selanjutnya, kita scroll ke bawah lagi. Nah, selanjutnya, untuk soal nomor 6 itu terlibat dalam proses apa saja gen IL-10 dan juga jelaskan salah satu pathways-nya. Di mana kita telah menemukan pada web itu ada pathways from PubChem, itu terdapat ada prosesnya. Yang pertama itu ada disease, yang kedua itu ada disease of signal transduction by growth factor, receptor, and second messengers. Yang ketiga itu ada infectious disease, dan yang keempat itu ada immune system, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contohnya itu pada disease of signal. Kita klik pada bagian itu. Nah, setelah tampil pada layar tersebut, setelah scroll ke bawah, kita akan menemukan deskripsinya, di mana pada proses pensinyalan, sel itu sangat penting dalam fisiologi manusia. Ketika proses ini terganggu oleh mutasi genetik, baik yang diwariskan dari orang tua, maupun yang terjadi pada sel-sel tubuh selama hidup itu akan dapat menyebabkan penyakit serius. Kita scroll ke bawah lagi, di sana kita akan menemukan diagram pada pathways yang disebutkan. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ketujuh, yaitu pertanyaannya, gen tersebut berupa komponen apa? Nah, dari bagian disease of signal ini, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya untuk mengetahui komponen dari gen IL-10 ini. Nah, untuk melihat komponennya itu, kita scroll ke bawah dari pathway ini, kita scroll ke bawah sampai kita menemukan general gen information. Nah, pada general gen information ini, kita akan mengetahui komponen-komponen apa saja dari si gen IL-10, di mana komponennya ada berlokasi di extracellular region, dan juga dia tuh aktif di ruang ekstraseluler. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu carilah reference sequence dan accession number untuk pertanyaan ke-8. Nah, untuk mencarinya, kita akan mencari reference sequence-nya terlebih dahulu, di mana terletak di bawah di NCBI reference sequence. Nah, di sini kita mengetahui bahwa reference sequence-nya ada dari genomik, mRNA, dan juga protein. Nah, setelah itu
untuk mengetahui ACC number-nya itu kita dapat melihat di sini NG hashtag 012088.1 itu merupakan reference sequence dari genomiknya. Nah, untuk ACC number mRNA juga begitu di NM, protein juga di NP. Nah, karena saya akan berfokus pada genomiknya, kita akan buka FASTA terlebih dahulu untuk melihat reference sequence-nya. Klik FASTA. Dan setelah itu kita ditujukan pada halaman seperti ini. Nah, inilah ACC number sama seperti sebelumnya dan juga ini merupakan reference sequence dari genomik gen IL10. Baik, itu penjelasan saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, dilanjutkan dengan nomor 9, yaitu carilah reference sequence untuk mRNA, panjang nukleotida, dan assertion number-nya. Back lagi, Pares. Pada bagian NCBI reference sequence. Nah, pada bagian NCBI reference sequence, kita lihat pada bagian mRNA and proteinnya. Pada bagian itu terdapat NM 000572.3 dan ada juga yang proteinnya yaitu 0005N63.1. Kita klik pada bagian NM. Nah, pada bagian ini akan muncul seperti gambar di bawah dan terlihat panjang nukleotidanya yaitu 1630 BP. Scroll lagi ke bawah, setelah itu akan nampak reference sequence dari mRNA. Itu merupakan reference sequence dari mRNA IL10. Lanjut pada nomor 10, yaitu tentukan fungsi dari beberapa mRNA tersebut. Masih di bagian mRNA, kita akan pergi ke summary-nya dan akan melihat fungsi dari mRNA dari IL10. Nah, pada bagian summary terdapat fungsi dari fungsinya, yaitu protein yang dikodekan oleh gen ini adalah sitokin yang diproduksi terutama pada monosit dan pada tingkat yang lebih rendah oleh limfosit. Sitokin ini memiliki efek pleiotropik dalam imunoregulasi dan inflamasi. Sitokin ini menurunkan ekspresi sitokin THI, MHC kelas 2Ag, dan molekul kostimulator pada makrofag. Dan masih banyak lagi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu pada nomor 11, di mana soalnya yaitu carilah reference sequence protein, panjang asam amino, dan assertion number-nya. Nah, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita scroll sampai menemukan reference sequence. Nah, di sini ada kode NP. Nah, kode NP ini menunjukkan reference sequence dari protein, di mana itu ada 0005631. Nah, untuk melihat panjang asam amino dan reference sequence-nya, kita klik NP. Nah, pada bagian sini kita bisa melihat panjang asam amino dari gen IL10 ini, yaitu 178 AA. Nah, kita scroll ke bawah untuk melihat reference sequence protein dari gen IL10. Nah, yang inilah reference sequence protein dari IL10. Nah, untuk soal yang terakhir itu fungsi masing-masing sequence asam amino. Untuk melihat fungsinya, kita scroll ke atas pada bagian summary. Nah, pada bagian summary inilah kita bisa melihat fungsi sequence dari asam amino, di mana
protein yang dikodekan oleh sitokin ini diproduksi oleh monosit. Pada tingkat lebih rendah itu diproduksi oleh limfosit, di mana sitokin ini memiliki efek paleotropik yang berguna dalam imunoregulasi dan peradangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait website NCBI dan gen mengenai IL 10. Eh, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menjelaskan dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.